John Kay masuk penjara yang terakhir itu karena melakukan pembunuhan atas permintaan, jadi pembunuhan bayaran, bukan kasus pribadi. Bahkan ada juga di tempat-tempat tertentu yang kemudian bekerja sama atau dilindungi baik oleh polisi maupun oleh politisi. Itu yang menyebabkan premanisme itu eksis. Halo pemirsa Tagar TV, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang bersama saya, Lestantia R. Baskoro. Kali ini tamu kita adalah Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Politik dari Universitas Indonesia. Beliau adalah pakar kriminologi. Ya. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia dan melanjutkan ilmunya antara lain ke University of Melbourne dan mengambil juga keahlian sosiologi bidang hukum di Utrecht University di negeri Belanda. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang sebuah peristiwa yang baru saja terjadi pada minggu lalu, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan di kala masa pandemi, di kala ibu kota tenang, yakni peristiwa bentrokan antara kelompok John Revah Kay atau dikenal dengan John Kay dengan kelompok Agripinus Rhumacoro. Muhammad Mustafa tentang fenomena ini. Apa yang terjadi sebetulnya dan kenapa premanisme juga masih saja terjadi di ibu kota? Pak Muhammad Mustafa, ya. Bagaimana Bapak melihat Pak peristiwa hari Minggu kemarin itu, Pak? Ada sekelompok orang pada siang bolong menyerang dalam waktu bersamaan pada dua tempat, yakni di daerah Kosambi dan mendatangi rumah mewah nih Pak, sebuah rumah yang sebetulnya klaster di perumahan Green Light, Tangerang ya. Apakah penyerangan ini yang mengakibatkan tewasnya satu orang itu juga menandakan bahwa sebetulnya di mana aparat kepolisian kita, atau sebetulnya mereka ini juga tidak khawatir bahwa perbuatannya itu berdampak besar pada diri mereka sendiri, Pak? Silahkan. Oke. Ya, yang pertama yang harus kita ketahui apa sih premanisme itu? Ya, premanisme adalah aktivitas pencarian nafkah secara ilegal yang dilakukan oleh orang sipil, tetapi bertindak seperti aparat resmi. Ya, aparat resmi itu bisa macam-macam, mulai dari paling sederhana. Anda tempat parkir itu kan sebetulnya lahannya Pemda. Dia mengutin parkir. Untuk kepentingan sendiri harusnya itu wilayahnya Pemda, ya uangnya masuk Pemda. Itu paling sederhana. Kemudian menawarkan jasa keamanan kepada para pedagang. Tapi dengan terlebih dahulu menciptakan suasana tidak aman dengan memalaki pedagang. Dan kemudian meningkat agar supaya lebih efisien, ya udah kalian para pedagang store aja bulanan. Jumlahnya biasanya sih kalau pedagang kecil juga nggak besar, itu kecil-kecil gitu kan. Nah, kemudian juga melayani jasa ilegal, karena biasanya bisnis yang dilakukan oleh premanisme kalau dalam kriminologi di bawah tajuk organized crime itu bisnis barang jasa ilegal, nagih hutang sebagai debt collector dengan melakukan kekerasan. Dan ciri lain adalah kekerasan. Dan organisasi ini menuntut kesetiaan anggota, loyalitas. Ini penting sekali, ya. Kemudian ketika ada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran, ya ada semacam penegakan hukum oleh organisasi ini. Atau kemungkinan yang lain, ada anggota yang kemudian menjadi semakin besar karena dia bertanggung jawab di satu wilayah, anggotanya semakin banyak, berusaha untuk menggulingkan kekuasaan atau dikhawatirkan akan menggulingkan kekuasaan, sehingga ini konflik internal di dalam organisasi preman sebetulnya.
dan kemudian mereka bisa eksis karena di wilayah-wilayah bekerjanya preman ini polisi tidak eksis, ya. Kemudian ada pembiaran, bahkan ada juga di tempat-tempat tertentu yang kemudian bekerja sama atau dilindungi baik oleh polisi maupun oleh politisi. Itu yang menyebabkan premanisme itu eksis, gitu kurang lebih. Pak Mustafa, ini saya menarik pada tokohnya Pak John Kay. Ya, ini sangat fenomenal ya, karena beberapa tahun yang silam kan dia pernah di penjara karena dalam kasus juga kaitannya dengan pembunuhan rekannya juga mulia, dalam perebutan lapak mungkin yang disebutkan dengan Pak Mustafa. Dan John Kay baru keluar dari penjara Nusa Kambangan September tahun lalu. Nah, apakah penjara itu tidak bisa membuat seorang kemudian jauh dari hal-hal yang sebelumnya pernah dia lakukan, Pak? Di penjara itu justru tempat untuk mengasah, meningkatkan profesionalisme di dalam melakukan kejahatan. Karena di sana dia akan bergaul dengan orang-orang dengan pengalaman melakukan kejahatan yang berbeda-beda, dan itu ditularkan kepada orang-orang lain. Bahkan kalau yang sudah kelasnya itu seperti John Kay, dia bisa membangun kekuatan di dalam penjara, mencari pengaruh gitu. Karena biasanya orang-orang seperti John Kay ini kalau di penjara akan disegani gitu. Ya, sehingga sebetulnya di dalam realitas pembinaan narapidana itu ya sebetulnya tidak berjalan. Tidak hanya di Indonesia. Penelitian-penelitian tentang penyelenggaraan penjara itu hanya menemukan bukti kecil sekali bahwa pembinaan narapidana itu berhasil. Sehingga ini kemudian membuat para penyelenggara penjara tidak lagi berpikir, oh kita mau melakukan pembinaan. Ya, tapi bagaimana menyelenggarakan penjara yang aman, tidak ribut, tidak lari, syukur-syukur narapidananya insaf, syukur-syukur itu bukan merupakan tujuan utama ya, target utama gitu. Nah, itu yang disadari oleh para penyelenggara penjara dimanapun di dunia. Hanya negara-negara Skandinavia yang berhasil di dalam melakukan pembinaan. Nah, Pak, ini yang juga menjadi menarik dan publik bertanya, ternyata bentrokan ini kan masih hubungan saudara, Pak. Ya. Artinya Agrapinus Rumatora atau Nus Kay ini ternyata ada paman John Kay ya. Ya. Nah, ya. Dan bagaimana bisa menjelaskan ke publik bahwa orang yang bersaudara bisa tega demikian, Pak, ponakan pada paman. Ini apakah biasa di dalam premanisme ini? Ya, di dalam organisasi preman kesetiaan menjadi penting. Ya, tidak peduli kedudukan kekerabatannya seperti apa, apakah antara paman, ponakan. Itu menjadi lebih kuat lagi di dalam penegakan aturan. Bukan organisasi preman saja, juga bisa terjadi konflik antara ponakan dengan paman, orang tua dengan anak. Nah, dalam organisasi preman lebih kemungkinan terjadinya lebih besar dibandingkan masyarakat umum. Karena di sana kesetiaan menjadi penting. Ya. Nah, dalam salah satu rekonstruksi, Pak, atau wawancara atau interogasi terhadap John Kay itu ada sebuah kabar bahwa dalam kaitan ini John Kay mengatakan bahwa Nus Kay pamannya itu adalah pengkhianat itu, Pak. Kemudian dia menyampaikan pada anak buahnya, apa sebetulnya hukuman bagi seorang pengkhianat, dan kemudian dijawab adalah mati. Nah, ini memang seperti yang Bapak terangkan tadi, artinya pengkhianatnya apa, kata pengkhianatan ini gimana maknanya dalam sebuah dunia preman ini? Ya, macam-macam kategori, dan itu yang menunjukkan bahwa ada semacam kode etik yang berlaku internal di dalam organisasi. Sehingga kalau melakukan pelanggaran ya ada sanksinya, mulai dari sanksi paling ringan sampai dengan sanksi paling berat. Bahkan kalau kita pelajari riwayat hidup John Kay, itu pernah melakukan pemotongan jari, itu barangkali pelanggaran yang relatif ringan.
Oh, itu ringan ya Pak ya, pemotongan jari itu ya? Karena ada kan, pernah ada kasus-kasus itu gitu kan, itu peringatan Iya, yang iya. paling ringan gitu. Yang paling berat ya adalah pembunuhan gitu. Kalau dianggap pelanggaran yang berat, itu penting bagi organisasi preman, kesetiaan tadi. Karena di dalam organisasi ini perlu menjaga kerahasiaan sebetulnya. Karena aktivitasnya kan aktivitas ilegal. Sehingga perlu memproteksi diri, jangan kemudian mudah diketahui oleh penegak hukum, termasuk tujuan utama organisasi adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga kalau ada anak buah yang kemudian tidak melakukan penyetoran hasil dari pekerjaannya, diklaim sebagai keuntungan sendiri, itu dianggap sebagai pelanggaran. Karena anak buah ini di samping diberi kehidupan, dijamin kehidupannya, juga mempunyai kewajiban menyetorkan hasil kerjanya. Jadi sejauh mana seorang pimpinan semacam John Kay ini tetap disegani atau menjadi panutan anak buahnya, Pak? Sejauh mana, Pak, dia bisa mempertahankan posisi ini, Pak? Memang secara personal seorang pimpinan premanisme ini harus mempunyai kapasitas sebagai orang yang menjadi panutan. Itu satu. Yang kedua, dia juga harus mensejahterakan anggotanya. Orang nggak mau menjadi pengikut kalau nggak ada manfaat. Sehingga kehidupan sehari-hari ini dijamin oleh organisasi. Tapi ada kewajiban dari anggota untuk melakukan kegiatan untuk kepentingan organisasi. Jadi ketika dia disuruh melakukan penyerobotan tanah atau melakukan penyerangan terhadap orang yang dianggap berkhianat, itu kemudian wajib dilakukan. Pak, dalam dunia-dunia semacam ini mereka juga ada, misalnya mereka bermusuhan dengan kepala keluarganya. Apa dalam kaitan ini ada kode etik, misalnya mereka tidak boleh melukai atau membunuh istri dan anak-anaknya, Pak? Tidak ada batasan yang pasti. Ada juga yang tidak melarang melakukan ancaman terhadap keluarga dan seterusnya. Tapi ada juga yang tidak boleh melibatkan istri, ada macam-macam. Jadi setiap organisasi mempunyai kode etik yang berbeda, dan konflik internal organisasi yang memang sebagian besar mempunyai hubungan keluarga, tidak berarti semuanya anggota keluarga, semuanya dari suku yang sama, tapi didominasi oleh satu etnis tertentu, itu menjadi hal yang biasa. Bahkan tadi saya mengatakan, seorang anak buah yang kemudian merasa menjadi kuat, dia bisa aja menggulingkan pimpinan yang semula menjadi pimpinannya. Karena persoalan adalah persoalan mencari keuntungan, menguasai lahan, dan seterusnya. Pak Profesor Muhammad Mustafa, sebagai pakar kriminologi salah satu yang terkemuka di Indonesia, Bapak melihat nggak Pak, John Kay ini adalah salah satu preman yang menonjol di ibu kota, atau banyak juga seperti dia, Pak? Gitu, Pak. Dia salah satu. Ya, salah satu, karena banyak sebetulnya, dan kemudian dia menjadi kelihatan menonjol karena ada kasus. Ya, tahun yang lalu kalau tidak salah ada penggerebekan atau penangkapan terhadap Hercules, itu juga tokoh yang lain lagi, gitu kan. Jadi tergantung periode dia menjadi kelihatan menonjol, ketika kemudian dia masuk di dalam proses peradilan pidana. Kalau tidak masuk, kemudian tidak diketahui aktivitasnya, gitu. Pak Mustafa, saya tertarik dengan nama Kay, Pak. Dulu kita pernah mengenal nama Anton Medan. Ya. Ini nama-nama daerah apakah sebagai sebuah hal yang biasa lazim disematkan dalam dunia-dunia begini, Pak? Nama daerah, nama kota ya, Pak? Atau sebagai apa, Pak, ini patulnya? Ya, berbeda-beda. Seperti kalau nama Kay itu kemudian menjadi nama keluarga orang-orang yang berasal dari Pulau Kay. Ya. Kebetulan wilayahnya adalah Pulau Kay, tapi kemudian ini menjadi nama suku. Ya. Ya. Nah, kalau Anton Medan kemudian dia dikenal berasal dari
Medan. Aktivitasnya bukan di Medan gitu. Anton yang mana nih? Oh, Anton yang berasal dari Medan. Jadi nama-nama ini sebetulnya hanya memudahkan mengidentifikasi yang mana nih Anton yang mana, karena banyak Anton gitu kan. Pak, ini kalau fenomena tadi Bapak bicara soal penagih utang segala macam, sebetulnya kalau di Jakarta sendiri mereka ini lebih banyak berkegiatan di bidang apa, Pak? Ini para ini Pak, semacam John Kay segala macam itu, Pak. Yang utama yang paling sering dilakukan adalah menjadi debt collector. Debt collector, penagih utang ya Pak, penagih utang. Ya, penagih utang. Kemudian juga akan menerima order melakukan pembunuhan, seperti John Kay masuk penjara yang terakhir itu karena melakukan pembunuhan atas permintaan, jadi pembunuhan bayaran bukan kasus pribadi. Ini bisa pembunuh bayaran ini Pak ya. Jadi pembunuh bayaran. Kemudian ada juga banyak hal-hal yang bersifat ilegal. Ada juga yang bekerjanya itu melakukan peredaran narkotika. Ada yang melakukan peredaran pornografi. Ada yang mengelola pelacuran, macam-macam kegiatan ilegal yang dikelola oleh satu organisasi. Tidak berarti John Kay melakukan semuanya. Tapi setiap bidang itu pasti ada preman yang menguasai. Bahkan ada juga yang menutupi kegiatannya itu menjadi seolah-olah legal dengan membentuk serikat buruh. Anggota-anggotanya ini anggotanya ini yang menjadi korbannya. Gitu. Dan dia bahkan ada juga yang karena dia organisasi resmi berkolaborasi dengan birokrat. Gitu. Wah, ini lebih ini lagi Pak. Ini juga terjadi di ibu kota Pak. Pengamatan Pak Profesor. Oh ada. Ada. Waduh. Pak, kalau penagihan hutang segala macam tuh marginnya berapa Pak? Apakah betul besar? Kenapa bank nggak pakai yang lain? Karena sampai berapa mereka mendapat margin dari hasil penagihan hutang? Sepanjang pengetahuan saya, di dalam standar perbankan, satu kredit yang sudah katakanlah jatuh tempo itu ada suatu keadaan kemudian ketika kemudian dia diputihkan secara pembukuan. Jadi kalau dilihat dalam pembukuan sebetulnya sudah nggak ada kerugian, tidak ada lagi piutang. Tapi setiap bisnis ini kan nggak mau rugi. Betul. Dia ada potensi keuntungan. Nah, potensi ini dijual kepada orang lain. Sehingga kalau misalnya tagihannya 10 juta ya tadi penerima kuasa ini barangkali membayar dulu 2 juta, 5 juta. Nah, itu terserah dia mau memperoleh untuk bagian dia sepenuhnya gitu. Jadi pengalihan hak untuk menagih itu dialihkan. Gitu. Jadi kalau bank biasanya begitu, karena kalau kita lihat di dalam perjanjian, di dalam prosedur pemberian kredit, apalagi kredit konsumsi, kartu kredit, itu ada jaminan yang diberikan oleh OJK. Kalau kredit macet seperti apa dan seterusnya. Jadi itu bagi bank itu untuk kemudian menambah keuntungan. Secara pembukuan sebetulnya nggak rugi, tapi ini dijual kepada para penagih hutang. Jadi profitnya besar sekali kalau misalnya bisa tidak 100% dari nilai yang ditagih, tapi karena tadi sudah membayar kepada pemilik piutang, ya kemudian sepenuhnya. Maka biasanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan, mengancam keluar. Ya. Bisa kita bilang bahwa bank-bank pun kemudian bekerja sama dengan debt collector, bisa kita bilang gitu, Pak? Bisa. Iya. Pak, kayak dunia preman kayak John Kay, tadi Bapak bilang Hercules itu bisa kita, kalau di Jakarta itu sudah bisa kita sebut sudah taraf mafia belum, Pak? Kalau secara ilmu kriminologi yang Bapak pelajari selama ini, Pak? Ya, kalau dilihat dari struktur organisasinya belum seperti mafia. Oh, begitu. Kalau mafia di Amerika itu pimpinan tertingginya
nggak pernah ikut terjun di lapangan. Oh, ini masih kelihatan keluyuran ya Pak ya? Iya, dia mengelola bisnis yang legal. Gitu. Bisnis yang legal. Sebagai kamuflase. Ya, dia mempunyai anak buah, mempunyai direktur-direktur, gitu kan, yang kemudian akan melaksanakan aktivitas yang ilegalnya tadi. Para direktur ini kemudian juga mempunyai anak buah berjenjang seperti organisasi bisnis biasa. Orang-orang di lapangannya nggak tahu persis siapa pimpinan teratasnya, itu nggak tahu. Dia paling tahu 2 jenjang ke atas. Nah di Indonesia belum, anak buahnya kan langsung memperoleh perintah langsung dari pimpinan. Nah jadi dalam struktur masih seperti itu. Tetapi ada juga organisasi yang resmi, terstruktur, yang sebetulnya aktivitasnya juga premanisme. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi di setiap daerah ada juga kelompok-kelompok preman lokal yang menjadi saingan. Jadi premanisme itu di Indonesia bekerja menurut daerah, ada juga bekerja menurut sektornya. Tadi saya mengatakan ada serikat buruh, ada juga yang besar itu adalah yang mengganggu sektor transportasi barang, logistik. Di Indonesia Pak ini ya? Indonesia. Gitu Ada wilayah, bahkan yang logistik ini setiap wilayah mempunyai penguasa. Jadi kalau melakukan pengiriman barang dari Jawa sampai Aceh itu akan berhadapan dengan preman-preman lokal yang luar biasa banyak. Nah itu preman lokal ya kalau tidak membayar upeti, ya barangnya akan diganggu. Gitu. Bahkan semakin canggih, ya mereka tidak mau langsung mengganggu ketika di perjalanan, ya udah kamu bayar bulanan. Ketika dia sudah bayar bulanan, di truknya atau truk boxnya atau truk apapun dipasangi stiker. Itu tandanya stiker wilayah ini, yang anak buahnya melihat, di stiker wilayah sudah ada, nggak perlu diganggu. Tapi kalau yang tanpa stiker akan diganggu. Berarti ini ada pusatnya Pak ya, ada ada pusatnya yang kemudian di daerah juga ada kaki tangannya yang memantau Pak ya. Saya kira gitu. Jadi bukan preman lokal berarti. Lokal, setiap wilayah Anda, karena kemudian kalau Anda perhatikan truk-truk logistik itu stikernya banyak sekali. Jadi setiap stiker itu mempunyai kekuasaan di wilayah tertentu. Ada juga yang besar, pernah berkuasa di Pulau Jawa. Ya. Anda pernah barangkali melihat truk yang dengan tulisan besar Gajah Oling. Itu bukan nama perusahaan, nama kelompok preman yang menguasai perusahaan-perusahaan transportasi tadi. Dan itu sebagai tanda pusatnya di mana Pak Gajah Oling itu Pak? Kalau nggak salah di Jawa Timur. Jawa Timur. Dan itu sebagai tanda kepada kelompok yang lain, truk ini jangan diganggu. Jadi sebagai kode juga kepada kelompok yang lain agar tidak mengganggu. Karena dia menjadi satu organisasi yang kuat. Besar ya Pak, disegani Pak ya. Tapi kemudian ketika disadari ini mengganggu, Kapolri yang kapan itu kemudian memberantas ini, kemudian kita tidak lagi melihat label Gajah Oling tadi. Barangkali masih ada tapi kecil, tidak besar-besaran gitu. Benar, ada juga yang menggunakan cara yang lebih halus lagi. Untuk angkutan barang maupun penumpang di wilayah Sumatera. Kalau Anda nanti mampir di restoran Anda tidak akan diganggu. Jadi dia mengelola restoran. Jadi macam-macam modus gitu. Tapi kalau Anda tidak masuk ke restoran tadi, Anda akan diganggu. Stikernya stiker restoran. Jadi macam-macam bidang, macam-macam cara gitu. Nah, kelompok-kelompok ini kalau Bapak kasih contoh soal Gajah Oling setelah Kapolrinya ganti, artinya memang pada akhirnya aparat kekuasaan Pak ya, aparat kepolisian yang bisa
untuk menyelesaikannya, dia, Pak? Kalau dia proaktif mengetahui ada gangguan keamanan, dia bisa melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang tepat. Tapi jangan nunggu kalau ada kasus baru menunggu, karena kalau korban yang kecil-kecil seperti pedagang kaki lima itu menjadi dipalak barangkali paling tinggi 5.000 satu hari, kalau lapor polisi nggak efisien, itu kemudian menyebabkan ya langgeng gitu, karena para korban merasa nggak apa-apa lah, cuma 5.000 ini gitu. Yang penting aman. Bahkan dia juga merasa beruntung. Nanti kalau ada operasi Satpol PP, dia diberitahu ada Satpol PP, nyingkir dulu. Jadi dari kelompok preman ini juga memberitahukan ini awas ada rahasia. Atau bahkan oknum-oknum Satpol PP-nya juga bisa dikendalikan. Kapan mau rahasia, dia bisa memberitahukan para pedagang, lari dulu, dan seterusnya gitu. Jadi seperti itulah. Jadi tidak semata-mata meras, tapi juga seperti melindungi dalam tanda kutip. Ya. Pak, nah ini Pak, saya ingin ini yang terakhir Pak ya. Setelah kasus John K yang menyerang kelompoknya Nus K adiknya, dan sekarang kan ada sekitar 30 anggotanya masuk tahanan Polda ya Pak. Menurut Bapak, apakah setelah kasus selesai kemudian John K menjadi insaf, atau menurut Anda tetap aja bergerak di bidang ini Pak? Masih tetap, karena masih banyak orang yang membutuhkan pelayanan barang jasa ilegal, jadi masih akan tetap eksis. Karena kadang-kadang juga kelompok-kelompok seperti ini dimanfaatkan oleh politisi di dalam pemilu. Oh ya. Jadi ada yang membutuhkan gitu. Serangan fajar gitu misalnya, itu kan butuh tenaga yang luar biasa banyak. Oke, menarik sekali Pak, bincang-bincang dengan Pak Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA. Fenomena ini semoga menjadi perhatian kita semua, bahwa ini adalah hal yang terjadi di ibu kota. Jadi pertanyaan warga kemudian, bagaimana untuk tidak berhubungan atau menghindarkan kelompok-kelompok ini Pak? Ada resepnya Pak Muhammad Mustafa? Ya memang agak sulit gitu ya untuk menghindari menjadi korban gitu. Tetapi ketika kita menyadari menjadi korban, ya harus kemudian melapor kepada polisi. Atau kalau kita membutuhkan tenaga, misalnya untuk eksekusi tanah yang memang hak kita, ya minta bantuan polisi, jangan bantuan preman, karena polisi memang salah satu tugasnya membantu di dalam eksekusi tanah. Nah, biasanya preman disewa oleh orang-orang yang merasa menjadi dikalahkan di dalam kasus seperti tadi. Sehingga kalau ada eksekusi tanah pasti ada keributan, ada yang melakukan perlawanan, karena pihak yang kalah nggak mau mengakui kekalahan, gitu, seterusnya. Itu yang terjadi. Jadi premannya berada di balik pihak yang kalah biasanya Pak ya, dan yang kalah berani membayar besar kepada mereka Pak ya. Bisa juga berada pada pihak yang menangnya secara nakal. Menangnya secara klasik ya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Profesor Muhammad Mustafa bincang-bincang dengan Tagar TV. Terima kasih banyak pendapatnya dan analisanya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Sekali lagi Pak Mustafa, terima kasih banyak. Salam sehat buat Bapak dan keluarga. Oke.